Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para imam, serta takmir masjid Hudar Rahman, yang alhamdulillah pada malam hari ini saya diizinkan oleh Allah untuk sholat berjamaah bersama-sama. Kita duduk di masjid yang mulia ini. Masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Maka pesan Nabi, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, dan kalau keluar, keluarlah yang terakhir. Tetapi jika engkau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Cuma kalau di Pontianak nampak terbalik ini. Saya tengok karena saya juga penikmat kopi. Kalau orang Pontianak biasa masuk masjid, masuk terakhir, keluar pertama. Kalau masuk warung kopi, masuk pertama, keluar paling akhir. Padahal siapapun yang masuk masjid, janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajulah ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang rajin datang ke masjid, senang masuk masjid, sering berkumpul di masjid, beribadah di masjid, berkegiatan di masjid, saksikanlah oleh kalian bahwa orang tersebut dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga masuknya kita, berkumpulnya kita, salatnya kita malam hari ini termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk ketua masjid atau ketua takmir masjid Hudar Rahman, Haji Suherman yang mana? Ayah. Saya dengar orang Jawa Barat ya. Kumaha damang Kang Haji? Damangnya. Di mana ya teh? Di mana? Banjarnagara, sanes. Oh Banjar di Garut sananya. Oh Bandung. Wah, kenapa jadi ngobrol berdua sama beliau ya? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ibu sering mendoakan saya. Tanpa ibu sadari, ibu sering mendoakan saya. Ketika ibu masuk masjid Hudar Rahman, ibu berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir li ummati, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Di tempat yang lain saya pun berdoa kepada Allah, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan rahmat, turunkan rahmat dan kasih sayang kepada umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya menjadi muslim.
Inilah indahnya menjadi seorang mukmin. Kita tidak saling kenal. Saya tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama. Saudara pun tidak dibesarkan oleh ayah yang sama. Tapi kemudian karena kita sama-sama seorang mukmin, seorang muslim, kita sama adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mempersaudarakan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesama orang-orang beriman, hakikatnya kalian adalah bersaudara, kata Allah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka saling berbuat baiklah di antara sesama kalian semuanya. Saudara berbeda kulit dengan saya, saudara berbeda bahasa dengan saya, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada sebenarnya Allah menginginkan kita bersatu, yakni sama-sama sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika saudara mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada saat itulah saudara dipersaudarakan kepada saya, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabat beliau yang bernama Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang berasal dari negeri Habasyah, hari ini berasal dari Ethiopia, dipersaudarakan dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, seorang pemuda ganteng yang berbadan tinggi tegap, berkidung mancung, berkulit merah, berasal dari Persia, hari ini Iran, dipersatukan walaupun mereka adalah berbeda, tetapi karena sama-sama sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya adalah bersaudara. Maka oleh karenanya persaudaraan yang ada mari kita kuatkan. Kita rekatkan hubungan di antara kita. Hilangkan perbedaan-perbedaan, hilang dan bahkan buang rasa benci, tetapi ganti itu semuanya dengan rahmat dan kasih sayang, sebab kita adalah sama sebagai hamba Allah, sebagai sama hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Saya malam ini baru ngerasa tarawih, Pak. Rumah saya di 28 Oktober. Mungkin ibu-ibu pernah menonton saya di Facebook, nonton saya di channel YouTube. Nama channel saya silakan nanti dibuka, namanya Zen Muhsin Official. Silakan ditonton. Di situ banyak dakwah saya, ceramah-ceramah saya, walaupun tidak banyak, tetapi insya Allah mengajak kita kepada jalan Allah, jalan kebaikan dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik karena malam ini saya dipertemukan dengan qori nasional. Beliau ini Ustadz Syuaibi, paman beliau itu adalah sahabat saya, Ustadz Suja'i. Beliau itu pamannya adalah qori, abangnya beliau juga qori, Ustadz Syuaibi qori, adik perempuannya qori'ah, kemudian adik laki-lakinya qori. 5 bersaudara itu qari dan qari'ah. Masya Allah, subhanallah. Suaranya bagus nggak barusan Bu, yang qari Bu? Suara qari'nya bagus? Bagus ya? Mau ngambil menantu tidak? Hah? Bang, mau diambil menantu tuh, mau nggak? Hah? Nambah lagi boleh kan? Imamnya bagus, luar biasa. Imamnya seorang hafid, masih muda, tapi punya istri juga. Baru 1. Jadi niatnya berapa ini? Niatnya berapa Ustaz? Niatnya nambah lagi. Bukan urusan saya ya. Kalau tarawih seperti ini enak Pak. Saya bawa sahabat saya itu, ketua surau dari tadi itu bengong dengan bacaan yang sangat bagus. Salat tarawihnya memang hanya 4 salam. Kalau di kampung kami itu solatnya memang 20 rakaat, tarawih 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Tapi kami tak tenang solatnya. Solat imamnya macam peluru semua. Padahal Quran itu cara membaca, kata Ustadz Syuaibi itu ada 3. Yang pertama tartil, kedua tadwir, ketiga hadar. Kalau tartil seperti yang tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan enak Pak. Kalau yang kedua kan tadwir,
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak. Yang bahaya yang nomor 3. Kecepatannya 380 km per jam. Mulai dia takbir, sujud sampai ruku tak ketemu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Itu di kampung saya. Tapi saya tengok masjid ini, Masya Allah, luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, Pak. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sebab Al-Quran kelak di akhirat akan didatangkan oleh Allah sebagai penolong bagi kalian. Mengerti atau tidak mengerti, faham atau tidak faham isi Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada dirinya. Suatu masa, boleh saya minum dulu, Pak? Suatu masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernasihat kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini untuk yang senang baca Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang senang baca Quran, bacaannya bagus seperti tadi dua imam ini, tajwidul Qur'annya bagus, makharijul hurufnya pas, fushah, fasih, kemudian lagunya atau tarannumnya enak, kemudian dia resapi dan diamalkan dalam hidupnya, ma'as safaratil kiramil bararah. Janji Rasulullah, orang yang senang baca Quran seperti ini, kata Nabi, Allah pastikan turun rahmat, kasih sayang dan keberkahan dalam rumah tangganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Nabi, ada yang senang baca Quran tapi tidak fasih. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u. Ada yang senang baca Quran, tajwidnya tidak baik, hurufnya tidak fasih, tidak fushah, makharijul hurufnya tidak pas, terbata-bata dia baca Quran, kata Nabi, wa huwa alaihi syaqqun, sulit dia baca Quran tapi dia mau, falahu ajrani, Allah masih menyiapkan dia 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau dan senang kepada Al-Quran, Allah berikan kebahagiaan di dunia, dan kelak di akhirat Allah haramkan dia masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Indah kita hidup dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak memperkenalkan anak-anak kita ayat-ayat Al-Quran? Karena yang bisa menolong kita kelak di yaumil qiyamah, yang kelak di hari kiamat, di hari perhitungan, di saat kita dihakimi di hadapan Allah. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma yakumur ruh, pada hari kiamat kelak, ketika Allah membangkitkan seluruh malaikat, manusia, jin dan sebangsa yang lain, wal malaikatu saffa, dan seluruh malaikat saffa, berbaris semuanya di hadapan Allah, la yatakallamuna, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara kepada Allah. Nabi Adam tidak bicara karena pernah berbuat salah kepada Allah. Nabi Adam 1 kali berbuat salah, Allah keluarkan dari surga. Taubatnya baru diterima oleh Allah setelah sujud 100 tahun. Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Nabi Allah sujud, Nabi Allah Adam sujud kepada Allah sampai batu tempat dia sujud itu cekung seukuran kepala beliau, tapi Allah tidak menerima. Nabi Allah Yunus pernah lari. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seluruh manusia pernah berdosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi dalam kebingungan dalam surat Ad-Duha, Allah mengingatkan wa wajadaka dhallam fahada. Ketika engkau dalam keadaan bingung ya Muhammad, fahada, maka Allah segera menunjukimu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat dosa, diismah oleh Allah, dijaga oleh Allah dari kesalahan, bahkan dijaga dari kekeliruan sekecil apapun. Kita tidak bisa menjaga diri kita melainkan dalam penjagaan Allah. Maka kata Allah, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Kelak di hari kiamat, ketika seluruh manusia yang jumlahnya miliaran itu tidak ada yang berbicara kepada Allah, hanya ada satu orang yang Allah izinkan berbicara kepada Allah, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala shawaba. Dan Nabi Muhammad menceritakan yang baik-baik saja tentang amal kita. Yang buruk Rasulullah sembunyikan. Kenapa? Saking cintanya Nabi kepada umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nih yang bangun masjid. Yang bangun masjid. Masjid Hudar Rahman luar biasa ini. Salah satu masjid termegah di kota Pontianak yang saya tahu ini. Mudah-mudahan yang sudah nyumbang pembangunan masjid, semuanya menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak kategori orang nyumbang nih Pak. Ada yang nyumbang harta, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang bahan bangunan, ada yang nyumbang tanah mungkin. Ada. Berapa plastik? Yang nyumbang tanah, ada yang nyumbang alat-alat bangunan, ada yang bilang, Pak Haji Suherman, saya tidak punya yang lain, saya mau nyumbang tenaga. Ada yang datang jadi tukang bangunan, ada yang ngecor, ada yang nyemen. Banyak. Ada ibu-ibu yang datang, Pak Haji, saya tidak punya rezeki banyak, saya cuma bawa kopi. Tak masalah, bawakan kopi. Datang lagi emak-emak, Pak Haji, saya tak punya apa-apa, saya cuma punya air putih. Ada yang terakhir, Pak Haji, saya tak punya apa-apa, tenaga tak punya, harta tak punya, saya cuma punya doa. Tak masalah. Ada yang paling ujung lagi, paling datang nih. Duit tak nyumbang, tenaga tak nyumbang, semen tak ada nyumbang, tenaga tak ada nyumbang, makanan, minuman tak ada nyumbang, doa pun tak nyumbang, nyumbang heran. Banyak di kampung saya Pak. Nyumbang heran namanya. Tahu nyumbang heran? Datang kacak pinggang dia. Cantik pula masjid ni. Tapi agak bengkok sikit nih Pak, kata dia. Astagfirullahaladzim. Tak usah dihiraukan itu. Sebab janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang bangun masjid nih, siapapun nih, membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di muka bumi, siapa saja, yabtaghi wajhullah, mengharapkan ridha dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana yang paling megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengisi masjid ini. Saya dengar, sering biasa saya lewat di sini. Hampir beberapa hari sekali ada pengajian ya. Ada ta'lim ya. Ada ta'lim di masjid ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan istiqamah mengisi pengajiannya Pak. Mudah-mudahan jamaah di sini istiqamah semuanya. Ramai penuh tidak masjid kita kalau pengajian? Setengah maksudnya? Oh sebagian pulang, sebagian ya. Ya karena memang penghuni surga kan tidak banyak Pak. Penghuni surga banyak tidak? Tidak banyak. Jangan bersedih, Kang Haji Suherman. Malam ini saya sampaikan hadis spesial untuk akangnya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ini untuk panitia. Enggak usah sedih. Walaupun yang datang sikit tak masalah. Sebab memang penghuni surga itu sikit. Tiketnya mahal. Nah, jadi ini insya Allah semuanya masuk surga semuanya. Amin. Tapi tunggu dulu Haji Suherman paling depan. Mau berangkat kapan Kang Haji? Herai ya mah. Tong diambil hatinya. Siapa saja yang masuk masjid kemudian memenuhi masjid, kegiatan-kegiatan masjid dihidupkan, kelak dialah orang yang paling pertama sekali. Karena salah satu dari 7 orang yang bakal mendapatkan perlindungan Allah di hari di mana Allah tidak memberikan perlindungan kepada siapapun, melainkan salah satunya kepada seseorang, rajulun, seseorang muallakun bil masajid. Hatinya yang selalu terkait kepada masjid. Cuma masalahnya nih, tak di mana-mana kalau Pontianak nih Pak, yang ngisi masjid nih jarang anak muda. Cobalah tengok besok pagi. Yang imam, yang tukang azan subuh siapa? Yang biasa azan subuh siapa? Yang mana? Pak Muklis, mana Pak Muklis? Mana Pak Muklis? Umur berapa beliau? Pak Muklis, sini Pak Muklis. Ya Allah, nak kasih duit pun masih lari dia. Sini loh. Pak Muklis sini. Saya cuma nak nyampaikan riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tukang azan di masjid. Jangan takut. Tenang loh. Tenang ya. Di suatu subuh, saya cerita tentang Nabi di Masjid Madinah. Dengarkan loh. Siapa tahu kena bagian ente ini. Jangan takut loh. Berdebar dia. Berdebar. Suatu pagi di kota Madinah yang sangat dingin. Madinah itu kalau sudah dingin Pak, menusuk tulang. Masuk ke dalam sumsum. Suatu pagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh tamu yang sangat istimewa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratu wa ridwanu. Dibuka oleh Rasulullah. Betapa kagetnya karena tamu yang datang di hadapan Rasulullah adalah malaikat Israel. Tahu malaikat Israel Pak? Tugas Israel apa? Cabut nyawa. Sudah kenal semuanya? Mau diperkenalkan? Tak usah ya. Yang ngomong pun lebih takut lagi. Rasulullah kaget. Karena ternyata di subuh yang sangat dingin di kota Madinah, tamu istimewa Nabi adalah Israel alaihissalam. Rasulullah bertanya, ya Israel, apakah Allah mengirimmu kepadaku? Ada sesuatu yang penting? Nabi saja khawatir. Ya Rasulullah, jangan khawatir, tidak usah takut. Saya tidak ditugaskan oleh Allah untuk menjemputmu ya Rasulullah. Siapa tadi namanya? Pak Muklis. Ya Rasulullah, di masjid itu ada seseorang yang sedang adzan. Namanya Pak Muklis. Kira-kira begitulah. Kenapa dengan Pak Muklis? Anggap seperti itu. Besok menjelang asar Allah perintahkan kepadaku mencabut nyawanya. Ini kan cerita dulu Pak Muklis. Jangan nak diambil hati. Malah berdebar pula awak nih. Rasulullah bertanya, ada apa? Kalau memang Anda mau mengambil nyawanya, ambil saja. Tidak perlu laporan sama saya. Karena Rasulullah juga takut, Rasulullah juga khawatir. Tidak ya Rasulullah, saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Dan akhirnya selesai, malaikat itu kembali. Ketika Rasulullah sampai di masjid, orang pertama kali yang dilihat oleh Nabi adalah yang tukang adzan tadi. Rasulullah lirik. Kira-kira begini Pak Muklis. Oh, Pak Muklis adzannya tinggal 1 kali lagi, tinggal adzan duhur.
Rasulullah deg-degan. Ketika menjelang zuhur, Rasulullah semakin khawatir dan takut. Karena sesuai janji malaikat, muadzin yang di masjid dicabut nyawanya menjelang asar. Ini sebentar lagi zuhur. Dan setelah muadzin ini adzan, Rasulullah berseru dalam hatinya, ya Allah, inilah adzannya yang terakhir. Karena nanti saudara Muklis asar tidak adzan lagi. Jangan tak azan pula. Besok subuh niat tak azan kata dia. Semakin deg-degan Rasulullah. Dan ketika sampai asar, Rasulullah langkahnya pelan-pelan dari rumah. Sambil menunggu kabar apakah Pak Muklis yang dimaksud sudah innalillah. Ternyata tidak. Orang yang paling dicemaskan oleh Nabi, yang dikhawatirkan tidak adzan asar sesuai dengan janji malaikat, ternyata adzan lagi. Luar biasa bahagianya Rasulullah Muhammad SAW ketika mendengar muadzin ini adzan kembali. Tapi dalam hati Nabi timbul tanda tanya. Padahal malaikat tadi subuh udah janji Pak Muklis ini mau dicabut nyawanya menjelang asar, kok malah adzan lagi? Aman Pak Muklis, lewat sudah. Selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW memanggil malaikat. Ya malaikat, Anda tadi subuh sudah berjanji kepada saya untuk mencabut nyawa muadzin saya menjelang asar. Tapi ini sudah asar, dia malah adzan lagi. Ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah dan aku tidak pernah memungkiri tugas. Sebab kalau perintah Allah sudah turun, kalau aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil nyawa seseorang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah sampai ajalnya ya Rasulullah, waktunya sudah sampai ya Rasulullah, la yastakhiruna sa'atan, tidak mungkin bisa dimundurkan, jangankan 1 jam ya Rasul, 1 menit, 1 detik, bahkan sekian 1000 detik sekalipun tidak bisa mundur ya Rasulullah. Tapi kenapa ini berbeda kata Nabi? Ketika tadi akan saya ambil nyawanya ya Rasulullah, ternyata yang bernama Pak Muklis ini sedang bersilaturahim ke rumah tetangganya dalam kebaikan di jalan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepadaku, ya malaikati, wahai malaikatku, tahan tanganmu, jangan ambil nyawa hambaku yang sedang silaturahim. Bahkan tambah umurnya 83 tahun lagi. Umur berapa sekarang? 47 tambah 83? 130. Wah, kelamaan kayaknya nih. Nah, ini maka kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan satu hadis. Man arada ayyabsutallahu lahu rizqahu wa yunsa'alahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa seseorang yang menginginkan rezekinya diluaskan oleh Allah dan Allah panjangkan umurnya, kata Rasulullah, falyasil rahimah, sering-seringlah kalian menyambung tali silaturahim. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bagian dari cara Allah memanjangkan usia kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kepada nuzulul Quran. Tadi sudah dibaca oleh qari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan lin-nas. Pada kapan Al-Quran turun? Pada tanggal 17 bulan Ramadan. Dan semoga malam hari ini bagian dari niat dan usaha serta ikhtiar kita bersama. Hadis spesial untuk Haji Suherman. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aliyin. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah," kata Rasulullah, "la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Wahai saudara Suherman, jika seandainya ada satu orang menjadi beriman kepada Allah karena sebabmu,
Ada satu orang dapat hidayah dari Allah. Ada satu orang jadi rajin ibadah kepada Allah. Ada satu orang rajin datang ke majelis ilmu di Masjid Hudar Rahman. Karena Haji Suherman, Allah siapkan kebaikannya untuk satu orang. Melebihi bersedekah unta merah yang paling mahal. Nabi tidak pernah mungkir. Nabi tidak pernah mengingkari janjinya. Hanya saja, kalau kita sudah duduk di majelis ilmu itu memang sakit banget. Oh, ini ibu-ibu nih. Tak lama saya ceramah ya. Tak lama saya ceramah, kasihan ibu-ibu. Karena ibu-ibu masih ada waktu nonton film Ikatan Cinta. Masih ada waktu ya? Kalau udah nonton depan TV, lupa laki. Dari start jam 7:30, jejak jam berapa? Hah? Jam berapa baru? Alah, tak ada Pak Ustaz, bual lah. Jam berapa baru selesai? 9:30 kan? Karena penyakit ibu sama dengan bini saya di rumah. Ya Allah Pak, sengsara kita nih. Sejak ada film Ikatan Cinta Pak. Nak minum kopi pun suruh bikin sorangan dia. Bu, sedang-sedang nggak Bu? Kalau ibu nak nonton, pikir-pikir itu hak ibu untuk nonton. Tapi jangan sampai lupa laki. Sian laki ibu tuh sebelah tuh. Ibu-ibu yang duduk satu majlis dengan kita malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita di masjid ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berbuat baik di malam ini. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sedang kita tunggu. Kita awali dengan nuzulul Quran mulai malam hari ini. Mari kita perindah kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Tapi suara saya tak bagus Pak Ustaz, tak masalah. Tajwid saya itu kurang pas Pak Ustaz, tidak masalah. Saya kurang fasohah, tidak masalah. Sebelum saya tutup, saya ada cerita dari kawan Pak. Kenapa saya senang sholat di sini dengan ketua musola saya itu? Bacaannya tartil, jamaahnya ini luar biasa rapi. Walaupun sholat kita hanya 4 salam, tidak masalah. Mau nambah di rumah boleh. Sebab kalau di Yaman, para ulama-ulama besar di Yaman itu sampai hari ini, sholat tarawihnya rata-rata 100 rakaat. Orang Pontianak, 100 rakaat tengok belakang habis semua. Tanya kan kawan saya, murid saya nih. Saya di Siantan kemarin, tak boleh sebutnya. Saya sholat jadi imam hari ketiga di salah satu masjid di kota saya. Karena saya baca tartil macam Ustadz tadi. Saya selesai jam 8.30. Karena sholatnya 20 rakaat. Saya dipekikkan dari belakang. Cepat sikit Pak Ustadz, kata. Ya kan? Ada pekikkan itu. Cepat sikit Pak Ustadz, kata dia. Ya Allah Pak, kita ini sholat menghadap Allah loh Pak. Sholat kita menghadap siapa? Allah. Kita saja mau ketemu Pak Suherman, susahnya luar biasa Pak. Tuh rumahnya dipagar, digembok lagi. Di depan dikunci lagi. Ketemu Pak Suherman pakai bahasa yang bagus tidak? Ketemu Pak Suherman, kita ngobrol pakai bahasa yang baik tidak? Sopan kita tidak dengan Pak Suherman? Sopan. Bagaimana kita kepada Allah? Apakah kita tidak menggunakan adab? Apakah kita tidak menggunakan kesantunan kita kepada Allah? Sebab solatnya kita sebenarnya sedang menghadap kepada Allah. Bacaan yang kita baca adalah bacaan Quran, menunjukkan bahwa kita sedang menghadap kepada pencipta kita. Kenapa kita tidak punya etika kepada Allah? Salat kita itu adalah akhlak kita kepada Allah. Maka ketika kita berbicara kepada Allah melalui salat, Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman Ad-Dawsi Al-Yamani, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, yang kita kenal dengan Abu Hurairah, ma yakunul abdu wa baina rabbihi wa huwa sajidun fa'akthir du'a. Tidak ada ibadah yang paling dekat
antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya, melainkan ketika dia sujud. Doa yang paling didengarkan oleh Allah itu ketika kita sujud, Pak. Ibu mau berdoa seperti apapun, silahkan di dalam sujud kepada Allah. Terutama sujud terakhir, sebagaimana biasa Nabi sujud terakhir itu biasanya agak sedikit diperpanjang. Tapi jangan kepanjangan, nanti malah nyenyak tidur pula. Imam persilahkan kepada makmum untuk memperpanjang doanya kepada Allah ketika sujud. Sujud yang terakhir ditambah sedikit tak masalah. Selagi memang doanya di dalam sujud tidak dibaca karena khawatir menambah rukun. Tetapi berdoa kepada Allah di dalam hati, silakan sampaikan kepada Allah. Dan itu ketika sujud, apalagi sujud kita dalam keadaan berpuasa, apalagi sujud kita dalam keadaan lapar, apalagi sujud kita dalam keadaan haus, maka Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa seseorang sebelum tangannya diturunkan ketika berdoa. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, malam ini malam Ramadan, Allahumma ja'alna mimman qabilta siyamahu wa qiyamah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang diterima salatnya, dan jadikan kami di antara orang-orang yang diterima puasanya. Jadikan kami di antara orang-orang yang puasanya diterima, sujudnya diterima, Qur'annya diterima, zikirnya diterima, amalnya diterima, sedekahnya diterima, ya Rabb. Kelak kita pasti bertemu dengan Allah. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa ketika kelak kita menghadap kepada Allah? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW? Selain ibadah kita yang seperti ini. Tapi yakin bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menetapkan dirinya bersifat Rahman dan kasih sayang. Dosa kita di masa lalu Allah akan mengampunkan itu semuanya. Selagi kita mau betul-betul bertaubat kepada Allah lebih-lebih di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ibni Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa kepada Allah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa kepada Allah adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, tarawih kita, witir kita, bacaan-bacaan Quran kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya tutup, Abah ya yang di sebelah saya. Abah kalau sholat ya. Kalau sholat lebih senang cepat apa yang lambat? Sholatnya mau yang paling cepat atau yang paling lambat? Lambat. Mau sholat yang lambat? Yang muda-muda mana? Yang nak muda. Mau sholat yang lambat apa yang cepat? Cepat. Mama di belakang, mak. Mau bual, sedang katanya. Padahal tadi imam lama kali, imam depan tuh katanya. Kalau terlalu cepat kasihan, terlalu lambat juga kasihan. Maka imam, sebelum imam itu lihat ke belakang. Lihat ke belakang siapa jamaahnya. Apakah jamaahnya ini orang sepuh semua atau makmumnya ini campuran, ada yang anak muda. Nanti disitulah mengambil kesimpulan, apakah saya mau sholat agak cepat atau sholat saya agak lambat. Pernah kejadian sholat yang cepat macam peluru tadi nih Pak. Jadi ada teman saya pengajian ke Sanggau sana. Karena teman saya ini kecapean tidak mau jadi imam. Karena tidak mau jadi imam, rupanya imam yang di Sanggau ini kecepatannya macam tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Samiallahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Tak lama kemudian mati lampu.
Mati lampu bekalot semua. Kawan saya ini bingung, songkoknya jatuh. Mau diambil batal, kata dia. Sambil sholat nih Syekh, kata dia. Aku mikir, ya Allah, habislah songkok aku nih, kata dia kan. Alhamdulillah, kata dia kan. Nak selesai witir, kata. Penyek dah, kata dia. Habislah songkok aku penyek, kata dia. Yang lebih lucu lagi, kata dia. Waktu lampu nyala, depan aku ada yang kentut, kata dia. Tut, kata dia. Ya Allah, udah songkok jatuh, nasib kena kentutkan orang, kata dia kan. Selesai sholat, si bapak ni nanya, Pak, tadi bapak tu kentut. Ngapa tak ada wuduk? Pak, kok sempat aku wuduk, ketinggalan sholat aku, Pak, kata dia. Maka imam tu lihat ke belakang untuk memastikan siapa jamaahnya. Maka Rasulullah itu mensunnahkan beberapa kalimat. Ada 20 riwayat dengan sanad yang berbeda. Ada kalanya Nabi mengucapkan kalimat istawu wa tarasu wa suddul khalal. Luruskan dan rapatkan saf kalian wa suddul khalal. Saling menyentuhkan apa ini? Bahu. Mohon maaf, bukan menyentuhkan kaki. Kalau menyentuhkan kaki begini. Enggak, saya bukan ngolok-ngolok nih. Ada macam ni, Pak? Kok macam itu tempong dia, Pak? Hati-hati ini. Ini bukan saya nak jelek-jelekkan orang, sedang-sedang. Karena Nabi yang mengingatkan itu, merapatkan salat atau saf dalam salat itu menyentuhkan pundak, menyentuhkan bahu. Anggota tubuh kita yang paling lebar mana? Bahu, bukan kaki. Kalau kaki begini. Yang lebih lucu lagi, kita suka nak beribut masalah-masalah yang tak penting. Kalau kita di sini insya Allah karena rata-rata kan kita madhab Syafi'i dalam berfikih. Fikih kita sama ini madhab Syafi'i. Ada lagi yang tambah madhab ghairu madahib namanya. Saya pernah diprotes sama bapak-bapak. Pak Ustaz, saya tuh sholat di masjid sebelah sana. Nah, waktu saya takbir tuh sakit hati saya. Kenapa pula gue sholat sakit hati? Gara-gara kawan saya sebelah tuh takbir tuh tak tentu wudu, kata dia. Allahu Akbar, kata. Kan ada yang seperti ini. Ada? Kau balas, saya bilang. Maksudnya? Daripada kalau sakit hati seorang sholat. Allahu Akbar. Kau balas dia. Allahu Akbar. Dia kena. Madhab Syafi'i. Ini bukan jamak ya. Saya pun dah lapar dah sebenarnya. Ini celananya dah longgar kenapa? Gini. Ada orang ribut masalah kunut. Kita madhab Syafi'i ini berkunut. Saya jelaskan masalah kunut sedikit saja sebelum saya tutup. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah karena beliau berada di Madinah. Beliau berguru kepada Imam Nafi, seorang tabi'in. Nafi berguru kepada sahabat yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, sahabat Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi, seorang tabi'in. Tabi'in itu punya murid namanya Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik kalau salat subuh kunut. Tetapi kunutnya sebelum rukuk. Kalau kita kunut setelah rukuk. Kunutnya Imam Anas bin Malik tidak kedengaran. Allahumma hdini fiman hadait. Walaupun ramai-ramai Allahumma hdina fiman hadait, tapi tidak kedengaran. Kemudian yang ada di Basrah, ada di Irak dan sekitarnya, ada seorang imam besar namanya Imam Hanafi atau madhab Hanafi. Imam Hanafi tidak kunut. Dan madhab ini banyak hari ini berada di negara Cina, India, dan Pakistan. Tetapi seandainya ada imam yang mengimami sholat subuh tidak berkunut, berikan kesempatan kepada jamaah yang berkunut. Caranya, ketika dia tidak kunut, ketika dia jadi imam, cukup berdiri dengan begini. Berikan kesempatan yang berkunut untuk berkunut, karena itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Saking luar biasa alimnya beliau, tapi bijaksana luar biasa.
Yang berikutnya muridnya Imam Anas bin Malik, madhab yang kita ikuti namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang madhabnya adalah madhab Syafi'i. Beliau berkunut, kunutnya kapan? Setelah bangun dari ruku. Kalau sendirian, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait. Dikerasin suaranya. Tapi ada muridnya Imam Hanafi yang sama, muridnya Imam Syafi'i yang paling alim, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita kenal dengan Imam Hambali, pendiri madhab Hambali, ini yang paling banyak berada di sekitar Irak dan sekitarnya. Ada juga yang berada di tanah-tanah Afrika. Beliau tidak kunut, tapi sekali waktu beliau kunut, kunutnya beliau ketika ada suatu musibah atau bencana besar, atau dalam keadaan tertentu, maka disebut dengan kunut nazilah. Jadi jangan ribut masalah kunut tidak kunut. Kalau dia berkunut, seandainya dia imam dan tidak berkunut, berikan kesempatan kepada makmum untuk berkunut jika memang ada makmum yang berkunut. Sekali waktu Imam Syafi'i menjadi imam dari gurunya yang bernama Imam Malik. Imam Syafi'i dipersilakan untuk menjadi imam, tapi Imam Syafi'i tahu bahwa gurunya bernama Imam Malik itu tidak berkunut. Beliau tidak kunut. Kenapa? Untuk menghormati keyakinan gurunya. Tetapi ketika Imam Malik sebagai guru dari Imam Syafi'i mengimami salat subuh, walaupun Imam Malik itu berkunut dengan suara yang sir, ketika makmumnya Imam Syafi'i yang berkunut dengan suara yang jahar, beliau menjaharkan suaranya. Ini tidak datang yang baru-baru. Baru hafal 1-2 hadis. Itu pun nyontek punya kawan. Habis semua di Huda Rahman dibid'ahkan dengan dia. Maulid bid'ah kata dia. Salawatan bid'ah. Apa ge? Salaman habis sholat bid'ah. Yang tak bid'ah itu apa? Pegang HP. Karena mereka ini pulang keluar dari masjid pegang HP boleh. Kita yang pegang tasbih tak boleh kata dia. Saya bukan untuk memperuncing masalah, tetapi yang perlu saya ingatkan, perbedaan itu biasa, tetapi jangan sampai perbedaan yang ada membuat kita centang perenang dan kemudian saling bermusuhan. Inilah hikmahnya bagi kita semuanya untuk berkumpul di malam nuzulul Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, ampunan serta kasih sayang bagi kita semuanya, dan kita dihidupkan dan dimatikan oleh Allah karena mencintai Al-Qur'anul Karim. Semoga anak-anak kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, dan kita mati dan kelak dikumpulkan di yaumil qiyamah karena kecintaan kita kepada Al-Quran, dan kelak Al-Quran datang sebagai penolong bagi kita semuanya di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada panitia, Akang Haji Suherman, kepada para imam dan takmir yang sudah berkenan untuk mempertemukan saya malam hari ini. Pesan Nabi yang paling terakhir saya sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan menganggap remeh satu amal perbuatan, walaupun itu hanya sekedar senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlak sahabat, inilah akhlak para tabi'in, inilah akhlak para tabi'ut tabi'in, dan inilah akhlak para pencinta-pencinta Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan serta ridha bagi kita semuanya, dan Allah panjangkan usia kita hingga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.